yang lebih mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi pribadi yang lebih dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dengan mengetahui kepribadian dan akhlak-akhlak beliau ini, kita berharap agar diberi kesempatan untuk bisa meniru apa yang telah beliau ajarkan, meniru akhlak-akhlak mulia beliau, kesempurnaan-kesempurnaan yang Allah berikan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita sampai pada hadis yang nomor 17, halaman ke selanjutnya. Hadis yang nomor 17. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahmatullahi alaihi wa nafa'ana bi fid daraini amin. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yukrimu zawi rahimihi min ghairi ay yu'tirahum ala man huwa afdala minhum. Wa kana sallallahu alaihi wasallam dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yukrimu memuliakan zawi rahimihi, kerabat-kerabat beliau, min ghairi ayyusirahum, tanpa mendahulukan mereka, alaman atas orang, huwa afdalu, yang lebih utama, yang orang tersebut lebih utama, minhum daripada mereka. Ada dua hal yang disebutkan dalam hadis ini. Yang pertama, menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah orang yang selalu memuliakan kerabat beliau, adalah orang yang paling baik dengan sanak saudaranya, adalah orang yang paling baik dengan keluarganya. Nabi Muhammad sering sekali mengatakan bahwa sebaik-baik kalian siapa? Sebaik-baik umatnya Kanjeng Nabi, barometernya apa? Rasulullah SAW mengatakan sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dengan keluarganya. Dan aku, kata Rasulullah, dan aku adalah orang yang paling baik dengan keluargaku. Jadi barometer seseorang itu bukan ketika di luar baik sama tetangganya, bukan ketika di luar baik sama karyawannya, baik sama bosnya, baik sama orang lain, akan tetapi barometernya adalah kebaikan mereka sama keluarga. Kalau sama orang lain mungkin kita lebih sopan, lebih jaga sikap, lebih jaga image, lebih jaga kehormatan. Kita nggak mau berlaku buruk pada orang lain karena jaga image. Bahkan barometer itu bukan ketika di hadapan orang lain. Barometer kalian adalah anak yang berbakti, bukan ketika kalian di sekolah menjadi anak yang lemah lembut, kemudian senyum semua orang. Tapi barometernya ketika di rumah. Pernah nggak kalian ngomong nyentak sama ibu? Alah, ibu ini. Pernah nggak kalian ngomong kasar ke ayah? Pernah nggak kalian bentak adikmu, membentak kakakmu? Itu jadi barometer. Keadaan seseorang di rumah itu jadi barometer kemuliaan seseorang, bukan ketika di luar. Kalau di luar semua orang gampang jadi baik karena mereka jaga image, jaga kehormatan, jaga sikap. Saya di sini mungkin kelihatan baik. Barometer saya bukan di sekolah tapi di rumah. Apa yang saya lakukan di rumah? Kalian di luar, karena itu kebalikannya sekarang banyak sekali orang-orang di luar santun, di luar baik, tapi di rumah dia bersikap otoriter sama keluarganya, istrinya disentak, anaknya dimarahin, orang tua dia berani, maka itu bukan orang yang baik. Orang yang baik, kata Rasulullah, barometernya adalah di rumah. Semakin mulia seseorang itu ditunjukkan akhlak mereka ketika di rumah. Kalian lihat diri kalian di rumah seperti apa, sikap kalian seperti apa pada keluarga kalian, itu adalah barometer kemuliaan kalian. Nabi Muhammad adalah orang yang paling baik sama kerabatnya, paling baik sama keluarganya. Bahkan saking cintanya Nabi Muhammad SAW sama putra-putrinya, ketika putrinya datang, beliau di masjid sama sahabat, ketika putrinya datang beliau berdiri menyambut putrinya. Dan itu sering sekali, bahkan sama istrinya Sayyidah Khadijah, beliau menampakkan kemuliaan beliau dengan selalu menyayangi Sayyidah Khadijah. Bahkan setelah istrinya meninggal,
Setelah Khadijah meninggal, Kanjeng Nabi sering ketika beliau nyembelih kambing, apa yang beliau lakukan? Beliau nyisakan beberapa daging, dikirimkan untuk kirim ini ke kakaknya Khadijah, kirim ini ke temannya Khadijah, kirim ini ke bibinya Khadijah. Saking apa ya? Beliau menyambung silaturahmi dari orang-orang yang beliau cintai. Jadi pertama, beliau adalah orang yang paling memuliakan pada kerabatnya. Sebelum beliau berdakwah keluar ngajak orang lain masuk Islam, yang pertama kali diajak orang terdekat, Khadijah, Abu Thalib, Sayyidina Ali dan seterusnya, baru beliau keluar. Apa gunanya ketika orang tersebut kemana-mana ceramah didengarkan orang tapi keluarganya nggak ada yang dengarkan? Mendengarkan atau tidak, keluarga urusan belakangnya penting. Kewajiban dia sebagai pendakwah pertama kali ya nasihatin ibunya, nasihatin orang tuanya, atau nasihatin anaknya, nasihatin saudaranya. Setelah itu nanti baru dia keluar. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling memuliakan kerabat beliau. Tapi min ghairi ayyutirahum ala man huwa afdala minhum, tapi tanpa sampai menjadikan mendahulukan mereka daripada orang-orang yang mulia. Maksudnya gini, ketika ada orang yang berhak di depan, katakan Abu Bakar lebih berhak menggantikan beliau sebagai imam atau sebagai pemimpin, tapi beliau tidak mendahulukan kerabat beliau, anak beliau atau ponakan beliau daripada Abu Bakar. Tetap mendahulukan Abu Bakar karena Abu Bakar lebih mulia secara martabat di hadapan masyarakat daripada keluarganya. Tidak sampai menjadikan beliau buta, tidak sampai menjadikan beliau lebih milik keluarganya daripada siapapun. Tetap milih orang yang lebih utama daripada keluarganya, tapi tetap memuliakan keluarganya. Jadi paham ya? Batasannya nanti jangan sampai kita mengabaikan kemuliaan orang lain karena keluarga kita. Jadi seperti nepotisme. Bayangkan ketika beliau menyuruh seseorang, beliau pasti milih yang paling berhak, bukan yang paling dekat dengan beliau, bukan keluarganya dulu, tapi siapapun yang mampu akan beliau tunjuk sebagai untuk pemimpin pengganti beliau. Yang pimpin nanti setelahnya Abu Bakar. Jadi di sini beliau mengatakan memuliakan keluarganya, memang beliau menghargai semua keluarganya, tetapi tidak menjadikan beliau sampai melalaikan kemuliaan orang lain, jadi menyodorkan anak mereka, menyodorkan keluarga beliau sampai melupakan orang-orang yang lebih mulia daripada keluarganya. Itu diantara akhlak beliau. Tapi beliau pernah suatu ketika ada seseorang yang ketahuan mencuri. Kemudian orang tersebut yang dicuri adalah harta yang sangat banyak. Yang jadikan apa? Yang jadikan dia berhak untuk tangannya dipotong. Tidak semua kasus pencurian tangannya dipotong. Kasus pencurian itu berhak tangannya dipotong kapan? Ketika dia mencapai apa ya? Ada batasan minimal harta yang diambil sekitar 20 dirham atau sekarang mungkin sekitar kurang lebih mungkin 20 juta ke atas. Kalau sampai ke situ, maka dia tangannya berhak dipotong. Dipotongnya pun nanti harus ada imamnya, nggak boleh tiba-tiba kamu ketahuan ada orang ketahuan mencuri tangannya dipotong. Yang motong haram, yang motong dosa. Yang motong harus imam, harus pemimpin umat Islam. Sekarang udah nggak ada. Seumpama itu ada, dan itu terjadi zaman Rasulullah, ada seorang putra dari salah satu orang ternama di Mekah, di Madinah, di Madinah, salah satu anak dari kepala suku nyolong, mencuri. Nominalnya sangat besar, yang jadikan ketika dia divonis tangannya harus dipotong. Orang tuanya gak tego, siapa yang tega anaknya dipotong. Akhirnya beliau mau ngomong Kanjeng Nabi gak berani, bilang ke tetangganya, Mas, sampean kan temannya Kanjeng Nabi, bilang nopo ke Kanjeng Nabi, barangkali anak saya diberi keringanan, jangan sampai dipotong, diasingkan lah, didenda lah, saya siap bayar, tapi jangan dipotong tangannya di depan orang lain, saya malu. Datanglah orang tersebut yang disuruh untuk ngomong ke Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dibilang Kanjeng Nabi, mohon maaf ada pesan dari orang tua dari anak yang nyolong, barangkali dikasih keringanan, dia kan anaknya orang terpandang, jangan dipotong tangannya, mbok dikasih keringanan, diasingkan atau didenda seperti itu. Kanjeng Nabi mendengarkan kalimat tersebut yang aslinya biasa saja, tiba-tiba mata beliau merah, kemudian beliau menahan emosi mengatakan, demi Allah, seumpama yang mencuri putriku Fatimah, dan itu nggak mungkin terjadi, seumpama saja, seumpama yang mencuri adalah anakku Fatimah, aku sendiri yang memotong tangannya. Beliau tetap menghargai keluarganya, akan tetapi ketika seumpama terjadi sesuatu, beliau tidak menjadi buta nepotisme, kemudian menghalalkan segala cara. Jadi beliau memuliakan keluarga beliau, akan tetapi tidak sampai menjadikan beliau lalai. Dan ini kemarin mungkin yang kelas 10 masih ingat pelajaran bahwa
Jangan sampai mencintai keluargamu melebihi cinta pada Allah dan cinta pada Rasulullah, cinta berjuang di jalan Allah. Kalau itu terjadi, nanti efeknya sangat besar sekali. Jadikan apa? Jadikan mendapatkan ujian sangat besar. Ketika kalian mencuri, kali ada seseorang sangat mencintai keluarganya, biasanya diuji dengan sesuatu yang sangat besar. Ada ayah katakan sangat cinta sama anaknya, itu boleh, tapi jangan sampai cinta pada anaknya melebihi cinta pada Allah dan Rasulullah dan berjuang di jalan Allah. Kalau itu terjadi, kemungkinan Allah akan memberi ujian pada anaknya dengan cara entah anaknya melakukan keburukan, dia diuji dengan banyak hal yang menjadikan orang tua nanti ada dalam persimpangan antara milik akhirat atau milik anaknya tersebut. Itu sering sekali terjadi. Ketika bayangkan seorang istri, suaminya melakukan korupsi, atau seorang ayah, anaknya melakukan pembulian, anaknya dia harus memilih di antara dua hal tersebut. Jadi di sini dijelaskan hal yang pertama bahwa beliau adalah orang yang sangat menyayangi keluarganya, dan yang kedua beliau tidak pernah mendahulukan keluarganya daripada orang yang lebih mulia daripada mereka. Selanjutnya, wa kana sallallahu alaihi wasallam la yaqta'u ala ahadin hadithah wa la yajfu ala ahadin bikalamin wala ghairihi walau fa'ala ma'hu ma yujibul jafa. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yaqta'u, tidak pernah memotong ala ahadin, atas seseorang hadisahu, percakapannya, wala yajfu, dan tidak pernah kasar, ala ahadin, pada seseorang, bikalamin, dengan ucapan, wala ghairihi, dan selain ucapan, walau fa'ala, meskipun orang itu melakukan, ma'ahu, pada Nabi, yujibu, yang mengharuskan, al-jafa'ah, marah. Di sini Nabi Muhammad SAW adalah orang yang tidak pernah memutus omongan orang lain ketika dia sedang berbicara. Ketika temannya cerita, dia tidak pernah tiba-tiba nyeletuk atau menjadikan orang tersebut diam, meskipun dia tahu. Katakan bayangan saya cerita dengan satu cerita yang kalian sudah pernah dengar berkali-kali. Kemudian kalian ketika saya cerita, tiba-tiba Pak sudah pernah, untuk orang lain ya, atau temanmu, alah ngerti aku. Kalimat seperti itu bisa nyakitin orang yang ngomong. Kanjeng Nabi nggak pernah melakukan itu. Meskipun kalian sudah dengar, sebisa mungkin pura-pura mantuk-mantuk. Oh alah yo, nggak masalah. Itu bukan kebohongan. Itu niatku biar kamu tidak nyakitin hati mereka. Nggak masalah. Pura-pura mantuk-mantuk, pura-pura pertama kali dengarkan hal tersebut, nggak masalah sama sekali. Kanjeng Nabi tidak pernah memotong omongan orang lain. Ketika dia cerita apapun, orang tersebut cerita apapun, Kanjeng Nabi nggak pernah tiba-tiba kemudian Kanjeng Nabi ngomong nggak, ditunggu sampai selesai. Kalau selesai sudah baru dibalas. Meskipun itu apapun, kalau dia sedang cerita apapun, ngomong apapun, tunggu sampai selesai baru kamu mau balas. Kalau mau balas sekarang, balasan ketika dia sudah selesai. Jangan dipotong omongannya. Itu keluar dari akhlak yang diajarkan Kanjeng Nabi. Ini nggak gampang. Ini sulit ketika bayangkan kalian dengarkan temanmu cerita sesuatu yang pernah kamu dengarkan. Sebisa mungkin ngempet jangan montong orang tersebut. Kalau omongan orang tersebut pura-pura pertama kali tahu, pura-pura belum tahu apa yang dia ucapkan, sebagai bentuk menjaga perasaan orang tersebut. Itu akhlak Nabi. Pertama, beliau tidak pernah memotong omongan
orang lain yang sedang bicara. Kalau beliau sering tiba-tiba ada orang yang nggak tahu, nggak punya akhlak, nggak punya etika, dia datang dari kampung ke ngomong kanjeng Nabi, beliau ngomong diputus omongannya, pernah, dan kanjeng Nabi nggak marah. Tapi beliau seumur hidup, sepanjang sejarah, beliau tidak pernah memotong omongan orang ketika mereka berbicara. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau tidak pernah melakukan hal yang kasar berupa ucapan atau berupa perilaku, berupa pekerjaan pada seseorang, meskipun orang tersebut berhak untuk dimarahi, meskipun orang itu berhak untuk dikasari. Kanjeng Nabi seumur hidup nggak pernah balas. Bayangkan, ini Rasulullah naik kuda, tiba-tiba beliau kan pakai selendang di sini, selain serban beliau pakai selendang di sini. Tiba-tiba dari naik unta, tiba-tiba dari belakang ada orang mau tanya ke kanjeng Nabi, tapi tanyanya nggak panggil kanjeng Nabi. Tiba-tiba selendang itu ditarik sama orang tersebut, sama kanjeng Nabi mau terjun ke sini. Apa yang dilakukan? Beliau nggak marah, beliau noleh. Ada apa mas? Bayangkan, itu beliau orang yang paling mulia di Mekah, orang yang paling mulia di Madinah, orang yang menjadi presiden dari seluruh umat Islam, tiba-tiba ditarik dari belakang sama seseorang yang nggak punya akhlak tadi. Kanjeng Nabi nggak marah, dan kanjeng Nabi cuma turun, kemudian kamu butuh apa? Suatu ketika bahkan kanjeng Nabi sedang khutbah, bayangkan khutbah di masjid waktu Jumat, tiba-tiba kanjeng Nabi ada orang tanya, kanjeng Nabi nggak motong khutbahnya, dibiarkan dia ngomong sampai selesai. Kemudian kanjeng Nabi melanjutkan khutbahnya. Kemudian setelah khutbah salam, noleh ke belakang, siapa tadi yang tanya, silakan maju. Baru tanya, di ngobrol, nggak dimarahin, nggak di. Tiba-tiba bayangkan kanjeng Nabi ngaji di masjid seperti ini, kita ngaji. Tiba-tiba bayangkan ada orang masuk ke masjid. Zaman dulu masjid nggak seperti ini ya. Zaman kanjeng Nabi masjid belum ada tekelnya, masih berupa tanah. Kemudian bagian depan diberi sajadah bukan dari kain tapi dari pelepah kurma. Bagian belakang itu masih tanah semuanya. Tiba-tiba kanjeng Nabi di masjid duduk sama para sahabat. Tiba-tiba ada orang dari kampung nggak punya etika masuk ke masjid, tiba-tiba kencing di pojokan. Bayangkan orang-orang ngaji di masjid, para sahabat itu mau mukulin orang tersebut. Kanjeng Nabi, bentar tunggu, jangan sampai motong, dia sedang buang hajat karena itu jadi penyakit. Biarkan sampai selesai. Kemudian orang-orang itu sudah marah, sudah siap mukul orang tersebut. Kemudian dipanggil orang tersebut, dibilang, mas, mohon maaf, ini masjid tempatnya ibadah, tempat ngaji, tempat sholat. Tempat ini tidak boleh digunakan untuk buang hajat. Kamu nggak boleh buang air di sini. Kemudian kanjeng Nabi manggil sahabat, ambil air, diambil, siram, selesai seperti itu, nggak diamuk, nggak diusir. Dan itu yang berkali-kali menunjukkan bahwa kanjeng Nabi itu menjaga sekali jangan sampai nyakitin orang lain. Bahkan meskipun orang tersebut meskipun seumpama kanjeng Nabi marahin orang yang kencing di masjid, kanjeng Nabi nggak dosa. Tapi beliau nggak pernah melakukan itu. Kanjeng Nabi meskipun marah ketika tiba-tiba beliau naik kendaraan, ditarik leher beliau dengan sampai mau terjengkang, beliau berhak untuk marah. Kalaupun marah, beliau tidak dicela karena marah, beliau berhak untuk marahin orang yang kurang etika tersebut. Tapi yang beliau lakukan adalah sebaliknya. Ini bentuk beliau ngajarin kita semua bahwa menjaga perasaan itu lebih besar daripada apapun. Menjaga hati orang lain agar nggak terluka dengan omongan kita, dengan perilaku kita, itu adalah sebaik-baik ibadah setelah kewajiban. Kanjeng Nabi mengatakan menjaga perasaan orang lain atau menguatkan hati orang lain, intinya ibadah-ibadah yang bentuknya itu menguatkan hati seorang lain atau tidak menyakiti orang lain, itu adalah ibadah yang paling tinggi pahalanya setelah sholat fardu, setelah kewajiban. Setelah kewajiban terpenuhi, apa yang paling utama? Bukan sholat sunnah, bukan puasa sunnah, apa? Menjaga perasaan orang lain, menjaga hati orang lain, menguatkan hati orang lain, menghibur hati orang lain, itu adalah ibadah yang paling besar setelah kewajiban, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi di sini menceritakan bahwa kanjeng Nabi tidak pernah memutus omongan orang lain. Gak gampang, tapi kita berusaha, kita latihan mulai sekarang sebisa mungkin jangan sampai motong omongannya orang lain. Temanmu tanya, jangan dipotong. Gurumu jawab, jangan dipotong. Ketika temanmu ngobrol, jangan sampai dipotong sebelum dia selesai. Kalau selesai, baru kamu ngomong. Gak gampang, tapi ini bentuk kita mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Yang kedua, kanjeng Nabi tidak pernah berlaku kasar secara ucapan ataupun secara perilaku ataupun secara tingkah laku yang itu bersifat kasar, meskipun pada orang yang berhak mendapatkannya. Gak gampang, tapi ini bentuk kita
melakukan ibadah yang paling besar setelah kefarduan, yaitu kita menjaga agar perasaan orang lain tidak terluka karena kita. Karena kita nggak tahu, mungkin satu kalimat, dua kalimat kita nggak kerasa, satu kalimat itu menjadikan kita terjerumus pada neraka yang tidak ada ujungnya. Kita nggak pernah tahu. Kan Nabi mengatakan berapa banyak kalimat yang kita ucapkan dan kita nggak peduli, tapi kalimat ini menjadikan pemiliknya terjerumus pada api neraka selama 7.000 tahun. Kanjeng Nabi yang mengatakan, kita nggak tahu kalau kita lempar satu ucapan, satu panggilan pada teman, satu kalimat yang kita lontarkan pada teman, kita nggak tahu hati mereka, apakah itu bisa merasuk pada hati mereka, jadikan kita terjerumus pada neraka yang tidak ada ujungnya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga, ini hadis yang ketiga. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqbalu, menerima, yaqbalu, selalu menerima, uzral mu'tadzir, kesalahan orang yang minta maaf. Uzral mu'tadzir, kesalahan orang yang minta maaf. Wa in kana, meskipun orang tersebut, wa in kana, meskipun orang tersebut mubtilan, benar-benar salah, mubtilan, benar-benar salah. Wa yaqulu, dan beliau bersabda, wa yaqulu, dan beliau bersabda, man atahu akhuhu mutanassilan min dzambin falyaqbal dzalika muhiqqan kana aw mubtilan fa illam yaf'al lam yarid alayyal haudu. Wa yaqulu, dan beliau bersabda, man, barang siapa, ini hadis beliau sebenarnya cukup menakutkan. Man, barang siapa, man, barang siapa atahu, datang padanya, atahu, datang padanya, akhuhu, saudaranya, akhuhu, saudaranya, mutanasilan, meminta maaf, mutanasilan, meminta maaf, min dzambin, dari satu dosa, min dzambin, dari satu dosa, falyaqbal, maka hendaklah ia terima, falyaqbal, maka hendaknya dia terima, zalika, saudaranya tersebut, zalika, saudaranya tersebut, muhiqqan, muhiqqan, benar, muhiqqan, benar, karena orang tersebut, karena orang tersebut, au mubtilan, atau salah, au mubtilan, atau salah. Fa illam yaf'al, fa illam yaf'al, jika dia tidak memaafkan, fa illam yaf'al, jika dia tidak memaafkan, lam yarid, maka dia tidak boleh, tidak boleh, lam yarid, maka dia tidak boleh, lam yarid, maka dia tidak boleh, alayya, menemuiku, alayya, menemuiku, al-haudha, di telaga Kausar, al-haudha, di telaga Kausar. Ya, ini penting. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu menerima permintaan maafan orang yang datang pada beliau. Saya ulangi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu menerima permintaan maafan orang yang datang ke beliau untuk minta maaf.
Meskipun orang tersebut melakukan dosa yang sangat besar, orang tersebut melakukan sesuatu yang enggak termaafkan, tapi kalau dia datang pada Kanjeng Nabi akan memaafkan orang tersebut. Wa in kana mubtilan, meskipun orang tersebut dosanya sangat besar, kesalahan sangat besar, atau bahkan seumpama orang tersebut hanya pura-pura, maka kalau kita kan nggak bisa tahu dalamnya orang, misalnya kita nyangka mungkin dia pura-pura, kita tetap harus sebisa mungkin menerima pemaafan orang tersebut. Sampai beliau bersabda, Nabi mengatakan, barang siapa didatangi saudaranya dalam keadaan minta maaf, salah ataupun benar orang tersebut, dalam keadaan salah orang tersebut, maka hendaknya terimalah. Kalau kamu nggak mau menerima maaf dari saudaramu tersebut, maka kamu tidak boleh menemuiku kelak di akhirat. Kamu tidak bisa ketemu Kanjeng Nabi, menolak bertemu dengan orang yang ketika di dunia saudaranya datang untuk meminta maaf, dia nggak mau memaafkan. Meskipun ini saya nggak bilang ini paling berat. Bayangkan ketika kalian sakit hati sama orang lain, kemudian kalian harus memaafkan orang tersebut. Ini bukan tentang urusan kamu sama dia lagi. Ini urusannya nanti di akhirat. Ini urusannya pertama, kalau kalian memaafkan orang yang bersalah pada kalian, Gusti Allah tidak akan mungkin menyiksa kalian. Gusti Allah tidak akan mungkin menghukum kalian. Gusti Allah akan dengan senang hati memaafkan semua dosa kalian. Bagaimana mungkin, katakan Nabi, bagaimana mungkin Allah akan menyiksa seseorang yang dia telah memaafkan hamba-hambanya Allah? Jika kalian berlapang hati memaafkan orang yang nyakitin kalian, Gusti Allah nggak akan tega nyiksa kamu. Gusti Allah akan bilang malaikat, orang ini memaafkan semua makhlukku, maka aku lebih berhak maafkan dia, ampuni semua dosa dia. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita enggan memaafkan orang yang minta maaf pada kita, maka kita dilarang untuk menemui Kanjeng Nabi. Bayangkan kalian masuk surga nggak ketemu Kanjeng Nabi, buat apa? Kalian di Telaga Kausar ketika semua orang berbondong-bondong ke telaganya beliau sebelum nanti dilewatkan Siratal Mustaqim, semua orang berbondong-bondong menemui beliau. Kita ketika di dunia enggan memaafkan orang yang menyakiti kita, kita tidak diperkenankan menemui beliau. Jangankan dapatkan syafaat, menemui pun Kanjeng Nabi menolak. Kanjeng Nabi akan menolak memaafkan, menemui orang yang didatangi saudaranya minta maaf, kemudian dia menolak. Ini nggak gampang, meskipun kalian kalau nggak bisa maafkan sepenuh hati dengan benar-benar hatimu lapang, setidaknya mulutmu sudah memaafkan. Pas saya nggak bisa, hati saya berat banget, dia nyakitinya parah banget sampai saya nggak bisa tidur berhari-hari, sampai saya nangis tiap hari, saya nggak bisa maafin dia. Tapi setidaknya mulutmu yang memaafkan, ya Allah saya maafkan dia. Meskipun saya masih mangkal, saya nggak punya kuasa atas hati saya minta tolong engkau bersihkan hati saya. Itu bare minimum yang harus kamu lakukan. Itu kadar minimal yang harus bisa kalian lakukan. Kalau kalian nggak bisa melapangkan hati, setidaknya mulutmu sudah memaafkan. Kata ya Allah, hati saya belum bisa bersih, tapi setidaknya engkau jadi saksi saya sudah memaafkan dia. Gak gampang, tapi kalau kalian pengen membahagiakan Kanjeng Nabi, kalian pengen cari perhatiannya Kanjeng Nabi, kalian menjadi orang yang dibanggakan Kanjeng Nabi, kalian pengen kelak menjadi orang yang disambut Kanjeng Nabi ketika di Telaga Kausar, orang yang dicari Kanjeng Nabi, ya mulailah dengan memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kamu. Teman-temanmu, nggak tahu mungkin keluarga kamu, nggak tahu mungkin orang tua kamu, nggak tahu mungkin siapapun yang pernah nyakitin kamu, sebisa mungkin sebelum kalian mati, kalian membersihkan hati kalian mati dalam keadaan hati kalian bersih, membersihkan semua orang-orang yang pernah bersalah pada kalian. Nggak gampang, nggak mudah, dan ini sulit. Kesulitan ini yang akan menjadikan kalian mendapatkan balasan yang akan sulit ditandingi dengan apapun, yaitu kalian mendapatkan tiket, kalian tidak akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kalian. Dosa-dosamu sama Gusti Allah bakal malaikat disuruh melupakan karena kalian sudah melupakan dosa-dosa orang yang pernah menyakiti kalian, dan kalian akan menjadi orang yang pertama kali dicari oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau kalian merasa sulit, katakan sampai mengatakan kita tak tuntut tentang akhirat, ya Kanjeng Nabi akan kesulitan untuk mencari kamu. Bahkan Kanjeng Nabi akan menolak untuk bertemu sama kamu ketika dia datang ke kamu minta maaf, kemudian kamu menolaknya. Sulit, tapi ya, kita latihan bareng-bareng, kita belajar dari Nabi Muhammad SAW. Kita ketika lihat orang datang ke kalian minta maaf, jangan lihat wajah dia,
Jangan lihat dirimu, jangan lihat siapa-siapa, lihat Kanjeng Nabi, ingatkan Kanjeng Nabi. Ya Allah, saya maafkan dia karena saya ingin kelak menjadi orang yang disambut Kanjeng Nabi. Saya maafkan dia karena saya ingin dekat sama Kanjeng Nabi. Saya ingin membahagiakan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara memaafkan orang ini. Kalau kalian enggak memaafkan, maka Kanjeng Nabi sendiri mengatakan, "Fa illam yaf'al lam yarid alayyal haud." Kalau dia tidak memaafkan saudaranya, maka dia tidak bisa, dia kelak tidak usah menemuiku di Telaga Kausar. Fakana yamzahu wa la yaqulu illa haqqan, wallahu alam bisawab. Ada pertanyaan? Ini ngerekam pakai suara ini. Ada pertanyaan silakan. Apa tidak ada pertanyaan silakan. Kalau bisa bertanya tentang puasa, bentar lagi puasa. Saya ingin kalian tanya-tanya tentang puasa. Kalau ada, kalau nggak ada terserah bebas. Tanya bentar lagi puasa, kalian harus tahu ilmunya tentang puasa. Saya di kelas-kelas lain ngajarin tentang puasa karena bentar lagi masuk puasa, kalian nggak mungkin masuk Ramadan tanpa ilmu. Kalau ada, kalau nggak ada terserah kalian boleh tanya tentang apapun. Saya boleh minta absensinya. Saya mau lihat wajah-wajahnya. Itu saya mungkin ingat 1-2. Saya bawa dulu, saya baca. Boleh kembali. Saya baca. Ada pertanyaan silakan, saya sambil ngabsen. Nazwa, saya tahu Nazwa tadi. Senkom, apa itu? Seni dan komunikasi. Febrina, saya tahu. Amrina Rosyada, Zelda, Elia, mana Elia? Oh Elia, 11-6. Mahirah, 11-11. Belva, Salwa, Bayu, Arya, Fadli, Adel. Panggilannya Adel apa Adil? Hah? Panggilannya Haidar. Dendra, Malikul, Kenzi, Naufal, Dito, Keiza. Mana Keiza? Oh Keiza. Pertanyaan silakan Dendra. Ini dulu. Silakan. Mungkin pertanyaan saya ini tahu, tapi ini mengulang untuk orang atau anaknya belum tahu atau yang sudah lupa. Pertanyaan saya itu, misal kita ada utang dari puasa kemarin dan belum tahu sampai sekarang. Hutang dari tahun kemarin, puasa hukumnya wajib, segala hal yang wajib dan memiliki waktu ketika tertinggal, maka wajib diganti pada keadaan ketika mungkin. Sholat wajib ketika ketinggalan, wajib diqodho. Puasa wajib ketika dia tertinggal, maka wajib diqodho. Diqodhonya kapan? Pada waktu selain hari puasa, yaitu tahun depannya setelah puasa. Kalau kamu 2024 kemarin ada yang batal puasamu, maka kamu wajib ganti tahun ini sampai sebelum Ramadan. Kapan gantinya? Kalau batalnya karena sesuatu yang diperbolehkan syariat, ada uzur, contohnya kamu haid, kamu sakit, bepergian jauh, kan boleh nggak puasa, maka gantimu terserah. Yang penting mau ganti sampai saat durungnya nanti Ramadan, sampai saat durungnya Maret nanti. Kalau ternyata kamu nggak puasa karena malas, dijak koncone ke warkop, ke STK berangkat, kemudian batalkan puasa karena nggak ada uzur, maka menggantinya sesegera mungkin. Semakin ditunda semakin dosa. Ketika tidak diganti sampai Ramadan yang akan datang 24 ada yang tinggal satu puasa belum diganti, maka dia nanti sampai Ramadan datang, maka dia nanti puasanya kapan? Bukan pas Ramadan. Pas Ramadan fokus ke Ramadan. Setelah Ramadan nanti baru dia mengganti puasa yang tahun kemarin, tapi ada tambahannya. Puasanya tetap 1 hari yang ketinggalan kemarin, tapi ditambahi dengan denda. Kalian bayar denda makanan pokok, kamu berikan ke fakir miskin 1 harinya 1 mud, sekitar 3/4 liter, nggak sampai 1 liter, nggak sampai sekilo, 3/4 liter kurang lebih, atau 1 liter kurang dikit, 1 liter kurang seperempat, 1 kilo kurang seperempat. Jadi paham ya? Tapi kalau mau tunda lagi sampai lebaran, sampai tahun 2030, berarti kamu nundanya sampai 5 tahun, maka puasanya tetap 1 hari, tapi diganti dengan dendanya dilipat gandakan sesuai tahun. Berarti kalau sampai 5 tahun, berarti dendanya yang 5 mud.
3/4 liter dikali 5 itu sedekahkan ke fakir miskin. Puasanya tetap 1 hari. Jadi paham? Kalau mau tunda lagi sampai kiamat, sampai kamu mati belum mau sahur, ya nanti gantinya nggak bisa di dunia, gantinya nggak cukup dengan uang, gantinya nanti kamu ganti poso sendiri di akhirat sana. Semua orang disiksa, kamu kamu poso sama disiksa. 1 harinya 1000 tahun. Ya kalian tinggal milih nyawa di dunia atau nyawa di akhirat. Pilihan di tangan kalian. Kemudian ini hanya untuk orang yang mampu untuk menyahur. Kalau dia meninggalkan puasa dalam keadaan memang nggak mampu, orang lansia, dia nggak bisa puasa karena faktor usia, tapi dia masih hidup, maksudnya dia masih sadar, maka ketika dia masuk Ramadan dan ketika selesai Ramadan dia nggak puasa, maka nanti tinggal di bayar dendanya saja. Dia bayar denda 1 harinya 1 mut tadi. Paham dah? Terus dikeluarkan pas akhir tahun. Zelda dulu, silakan Zelda. Ya, silakan. Elia yang dibaca, silakan. Orang makan. Puasa melihat orang makan, nggak masalah. Kadang-kadang hukumnya itu kecuali kalau itu sampai mempengaruhi ke puasa kamu. Ketika kamu lihat video enak-enak tadi nggak puasa, ngapain jadi Islam? Nah itu dosa. Kalau kamu cuma lihat atau ngisi waktu luang, nggak ada hukumnya sebenarnya. Kecuali kamu ketika melihat ada tambahan hatimu, kayak enak banget jadi orang Islam, Ramadan poso. Apa? Silakan. Ada motornya ada yang di belakang. Ada nggak teman-teman yang motornya di belakang? Ada. Ya, sama-sama. Ada motornya di belakang? Nggak ada. Hal tersebut sebenarnya nggak ada hukumnya, tapi ketika ada imbasnya dalam arti nanti jadikan dia akhirnya saking nggak bisa ngontrolnya dia jadi buka, maka hukumnya nanti apa yang terjadi setelah dia nonton tadi. Sebenarnya nggak ada nonton. Beda sama nonton sesuatu yang haram. Kalau yang nontonnya haram dalam arti yang haram berarti bukan nonton babi ya, nonton suatu yang bisa membangkitkan syahwat, itu bisa menghilangkan pahalanya puasa. Puasanya sah, tapi tidak menjadikan batal. Boleh nonton mukbang tapi jangan sampai berpengaruh pada kekuatanmu dalam puasa. Silakan Salwa. Ya, terima kasih. Puasa wajib sebenarnya itu tidak bisa digabung dengan puasa sunnah sebenarnya, tapi tidak jelaskan kenapa kok ada kalimat seperti itu. Puasa wajib itu sebenarnya nggak bisa digabung dengan puasa sunnah. Begitu juga puasa qadha. Kamu nggak bisa mengqadha pas Kamis kemudian double sama Kamisnya, ini nggak bisa. Atau pas Ramadan hari Kamis, kasihan niat Ramadan sama hari Kamis itu nggak bisa. Pasti otomatis jatuhnya ke fardunya. Sama seperti halnya ketika Sya'ban, ketika Kamis, kamu barengan sama nyaur poso dan niatkan saya nyaur poso sama Kamis, otomatis yang jatuh pahalanya nanti adalah poso qadha-nya. Wajib sama fardu itu menangan fardunya, maka jatuh kamu mengganti qadha. Tapi ketika itu mbok pasno atau mbok kalian tepatkan pas hari mulia seperti Kamis, Sya'ban atau Rajab, maka kamu memiliki pahala seolah-olah menghidupkan hari tersebut dengan puasa. Tapi nggak dapat pahala puasanya. Kenapa? Pahala puasanya jatuh di qadha tadi. Qadha dan sunnah lebih besar mana pahalanya? Lebih besar qadha. Wajib sama fardu itu jaraknya 1:70. Sebesar apapun puasa sunnah, tetap lebih mulia puasa fardu, puasa qadha. Sebesar apapun tahajud sama subuh, lebih besar subuh pahalanya. Sebesar apapun zuhur sama duha, lebih tinggi zuhur. Kenapa? Fardu sama sunnah itu jaraknya 1:70. Tetap lebih mulia, makanya lebih jatuh yang besar tadi.
Omongan perkataan seperti itu maksudnya adalah dia dapat pahala qada tadi. Yang kedua dia dapat pahala telah mengisi hari-hari yang mulia dengan ibadah baik. Bukan pahalanya puasanya. Kenapa? Kalau puasanya otomatis jatuh ke yang qada. Jadi paham ya? Pertanyaan silakan. Ini memang pertanyaannya dimasukkan YouTube juga. Iya, wis. Di privat ya nanti. Ada pertanyaan silakan. Sudahkah? Apa Dit, silakan. Apa? Amalan nisfu Sa'ban sebenarnya ada doa-doa khusus, tapi yang paling utama biasanya kamu sebisa mungkin baca Yasin 3 kali, itu penting. Nisfu Sa'ban kamu baca Yasin 3 kali dengan 3 niatan. Niat dapat ilmu yang manfaat, dapat umur yang berkah, dapat rezeki yang baik, dan dapat ilmu yang manfaat. Kamu baca Yasin 3 kali. Itu amalan yang diajarkan ulama. Terus yang paling penting, pastikan malam nisfu Sa'ban kamu tidak memiliki dengki sama sekali pada orang lain. Itu modal utama. Itu lebih penting daripada baca Yasin tadi. Kalau kalian baca Yasin tapi hati masih dengki, nggak dapat apa-apa. Kayak hadisnya sahih kan Nabi mengatakan, innallaha la yatali ala qulubi ibadihi fi lailatin min nisfi Sa'ban. Allah merintah ceritakan ketika khutbah, barang Allah memeriksa hati semua hambanya ketika malam nisfu Sa'ban, kemudian mengampuni semua, wa yaghfiru lahum, semuanya bakal diampuni sama Allah ketika nisfu Sa'ban tanpa kecuali 2 orang. Siapa? Pertama orang musyrik, insya Allah umat kanjeng Nabi nggak ada yang musyrik, aman. Yang kedua ini yang sulit, musyakhin, yaitu orang yang di hatinya ada dengki pada orang lain. Ketika dia nisfu Sa'ban masih ada dengki, masih ada iri, masih ada marah, masih ada sesuatu yang buruk di hatinya pada orang lain, Allah nggak mau maafkan mereka. Maka biasanya kita ketika di pondok habis baca Yasin gitu, kita salam-salaman sama guru-guru, sama teman-teman, memastikan tidak memiliki dosa sama sekali, memaafkan semua orang ketika malam nisfu Sa'ban. Pastikan sorenya kamu ingat semua orang yang punya salah, saya maafkan ya Allah. Kamu pastikan masuk pada nisfu Sa'ban hatimu bersih tanpa masalah sama sekali. Dan kanjeng Nabi puasa pada hari itu sebelum dan setelahnya, karena hari tersebut diriwayatkan adalah hari pergantian catatan amal. Amalmu ditutup kemudian dibuka, maka sebisa mungkin dibuka dengan hal baik, ditutup dengan hal baik. Puasa pada hari 14-nya, 15-nya juga puasa, kemudian diisi dengan amal baik. Tapi yang paling utama, pastikan di hatimu tidak dengki pada orang lain, itu paling utama. Amdit. Apa Malikul? Silakan. Iya, boleh. Bolehkah menjadi seorang yang selamat boleh. Saya pribadi pengen ngajarin kalian. Tapi nggak tahu kita ini perlu dibicarakan sama kepala sekolah tapi saya secara pribadi, daripada kita ngundang orang lain, daripada siapapun, mending kalian latihan, mendingan kalian salah di sini daripada salah di kamu. Kalau kalian punya prospek untuk ke sana, saya siap ngelatih, saya siap ngasih ciri-cirinya, saya siap ngasih materinya. Nanti kalian setiap Jumat kalian, tapi nanti pasti ada plus minusnya ya. Plusnya mungkin kalian bisa latihan, kalian punya lebih banyak panggung, jam untuk naik panggung, jam terbang tersebut, banyak hal-hal yang jadi baik. Tapi ya banyak minusnya, nanti kemungkinan ketika kalian yang naik ada yang dengerin, anak-anak malah lapo ada itu seperti itu, orang-orang yang lain datang saja seperti itu, dan itu nanti berimbas pada apa? Takutnya saya memikirkan berimbas pada apa? Nggak ada yang mau dengarkan, karena namanya juga teman. Beda kalau kecuali sudah di anak-anak sudah berita ya, takutnya nggak ada yang dengarkan, tidur semua. Kan khutbah harus didengarkan minimal 40 orang. Kalau semuanya tidur, mendengarkan itu maksudnya dia hadir, kemudian pikirannya juga hadir. Kalau dia tubuhnya hadir tapi tidur, nggak dianggap mendengarkan. Atau dia mendengarkan tapi di kelas pakai video call, nggak dianggap mendengarkan. Mendengarkan maksud saya itu dia hadir di majelis, dia meskipun nggak paham urusan belakang, yang penting dia hadir secara pikiran. Takutnya minusnya apa? Ketika dia naik, tahu seperti itu. Tapi kalau berat atau nggak berat nggak masalah. Kanjeng Nabi nyuruh Sayyidina Usama bin Zaid yang memimpin pasukan perang, itu umurnya 17 tahun, seumuran kalian. Umur 17 tahun memimpin ribuan pasukan. Bukan cuma khutbah. Kan khutbah berat ya berat, tapi itu tadi kita harus membicarakan banyak hal tadi. Kalau saya pribadi saya siap.
ngajarin kalian, bantuin kalian, seterusnya. Tapi perlu dibicarakan dengan pembina, kepala sekolah, waka, dan seterusnya. Paham? Pertanyaan? Itu nanti bicarakan di belakang saya, dibicarakan sama Bu Alifah, ngobrol-ngobrol, bicarakan masalah plus minusnya, kita timbang mana yang lebih utama, mana yang lebih banyak kemaslahatannya atau kemadorotannya. Ada pertanyaan lagi, silakan. Ini nanti pas moto diedit ya. Jangan. Jangan difoto, saya ikut ketika moto, Ndra. Silakan pertanyaan atau kita tutup aja ya. Terima kasih banyak, semoga pertemuan kita menjadi pertemuan yang diberkahi Allah. Apa yang kita baca menjadi hadiah yang kita kirimkan kepada orang tua kita. Pemahaman kita tentang Nabi Muhammad SAW menjadi pemahaman yang bisa menjadikan kita pribadi yang lebih dekat, yang lebih mengenal, lebih bisa meniru akhlak-akhlak Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Amin. Kita doa dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al wa awsil wa taqabbal thawaba ma qara'nahu minal Qur'anil 'azim wa ma hallalna wa ma sabbahna wa astaghfarna wa sallina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadzal majlis hadiyatan wa asfilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah wa sadaqatan متقبلا نقدم ذلك على محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى إخواني وآبائي من الأنبياء والمرسلين ثم إلى جميع الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى جميع أولياء الله في مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها نخص خصوصا الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى سيد الشيخ الأولياء السافية للجواب مدور اللهم اجعل لا فداء له من النار فكاك الله من النار اتق الله من الستر الله من النار اللهم اجعل مثل ذلك لآبائنا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا وجميعا لقبورنا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وأعنا فيه على صيام القيامة تلاوة القرآن واجتناب المعاصي والآثام صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.